Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan. Ada NISP direkomendasikan buy, supportnya di 1435, resistennya hingga ke 1535 BP. Buy di 179 hingga 250, ESA buy di 655 hingga 750 dan PTBA buy 2840, resisten hingga ke 3080. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Mbak. Semuanya direkomendasikan buy. Yang pertama untuk NISP terlebih dahulu, Pak Joshua, pertimbangan merekomendasikan NISP baik dari teknikal maupun fundamental, dan buy di level berapa? Kalau dari segi teknikal, NISP itu ada breakout base-nya. Terus kalau buy mungkin di level closingan sekarang pun 1480 masih oke. Setelah breakout base itu juga ada dia bergerak di trend bullish sendiri, masih berada di trend bullish, makanya kita melihat ada ruang kenaikan terbatas ke range resistance 1535 atau 1560. Dan perhatikan level support 1435 Pak untuk NISP. 1435 ya? 1435. 1435. Baik. Iya, 1435 untuk supportnya. Ya, penutupan hari ini di 1480, pemirsa melemah di 0,67%. Resisten terdekat di 153 hingga 1560 dan support tadi di 1435. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk NISP usai menembus di atas 1500-an di perdagangan Februari, Pak? Apakah koreksi yang terjadi masih cukup wajar dan supportnya tadi masih terjaga hingga ke 1435, Pak? Sampai saat ini supportnya masih terjaga dan koreksinya masih wajar sih. Kalau daily wave yang terbentuk masih wave bullish, itu yang dilihat saya tadi. Baik. Dari NISP kita ke BP, Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya Pak Joshua untuk BP? Kalau dari BP kita lihat ada hidden bullish crossover juga. Jadi antara MACD-nya sama pergerakan harga dan juga pergerakan juga cenderung bullish, makanya kita lihat ada potensi menguat ke level 179 ataupun ke level, kalau kita bisa bilang 179 ada supportnya, bisa lanjut menguat ke level 250. Penutupan hari ini di 210, Pak. Pelemahan terjadi cukup dalam 4,55%. Apakah harus buy on support di 179? Pelemahan akan terus berlanjut dan atau masuk di penutupan perdagangan hari ini di current price? Di current price masih range yang cukup oke kalau secara risk reward ratio dari pertimbangan di support 179 dan resisten di 250. Baik. Penutupan hari ini di 210 melemah di 4,55% untuk BP. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya saham pilihan yang ketiga ada ESA, Pak Joshua. Kita akan coba lihat juga penutupan hari ini justru melesat di 9,02%, 725, berbalik arah menguat setelah opening tadi dibuka flat kemudian bergerak ke zona merah di 660. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan dan hari ini mencoba untuk bangkit kembali. Silakan untuk ESA. Kalau ESA dia balik lagi retest ke area resisten terdahulu, makanya kita lihat ada potensi menarik dan sekarang masih bergerak di area ascending daily wedge-nya ataupun area channelnya, makanya kita lihat ada potensi dia menguat ke level 750. Tapi untuk supportnya itu ada di 655. Kemudian kalau bicara area trading buy-nya nggak di closing, mungkin bisa diperhatikan dekat level-level 690 atau 700. Baik. Penutupan hari ini di 725 melesat di 9,02%. Dalam sepekan lebih cenderung tertekan, Pak, dengan pembatasan pelemahan hari ini dengan rebound signifikan. Bagaimana Anda melihat respon investor? Apakah memang ketika menembus di level 660 di perdagangan 1 dan 6 April ini merupakan support yang dijaga oleh ESA? Yaitu di level 660-655 itu memang support yang dijaga, makanya kita ngelihat ada yang menarik, ada potensi rebound, tapi ke level 750 dulu, Pak, gitu, Pak. Oke.
725 hari ini melesat di 9% pemirsa, usai tertekan cukup dalam di sepekan terakhir. Kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak untuk energi, emiten pertambangan batubara ada PTBA juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Kalau lihat PTBA itu ada bentuk sidebar dan sebenarnya agak dilewati sidebarnya. Pada hari ini itu dia ada di area EMA-nya, dia ada bentuk shadow gitu. Shadow yang terbentuk biasa ada tanda ada orang yang buy. Jadi kita lihat adanya di area EMA itu biasa mantul, ada potensi dia menguat ke level 3080. Dan lama dia bergerak di atas supportnya 2840 Pak. Ya, hari ini intraday 2880 mencoba bangkit ke 2930. Arahnya untuk jangka menengah, Pak Joshua? Ke area tadi 3080 mungkin atau mungkin untuk ke level 3100. Apa yang menarik dari sisi PTBA, Pak? Fundamental atau dividen seperti apa daya tariknya? Kalau bicara PTBA sih yang sekarang sih saya pure technical. Memang kalau biasa orang cari dividen itu sama batubara memang cukup tinggi. Baik kalau misalnya ada kenaikan apresiasi harganya itu yang bisa terjadi di PTBA. Terus kalau dari segi sekarang mungkin ada alternatif juga ke batubara di tengah harga energi yang kalau kita bisa lihat minyak mengalami kenaikan, itu yang mungkin menjadi salah satu faktor pendukung kenaikan yang bisa terjadi. Baik, batubara sebagai substitusi begitu, Pak Joshua? Iya itu, iya di tengah kalau kita lihat minyak lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada NISP, kemudian tadi juga ada BP, ESA dan juga PTBA, dan semua direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold dulu, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, pelemahan agak sedikit terpangkas, di mana pelemahan terjadi di 0,26%. Namun di penutupan indeks harga saham gabungan belum mampu kembali di atas level 7.000. Penutupan di 6.971,027, melemah di 0,26%. Fluktuatif tinggi terjadi hari ini, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.001, naik ke level 7.000-an, kemudian berbalik melemah cukup dalam ke 6.942, naik signifikan kembali ke level 7.022, namun di perdagangan sesi kedua kembali terpangkas. Namun di menit-menit terakhir, laju dari pergerakan indeks harga saham gabungan, laju pelemahannya maksud kami, sudah melemah di 0,26% dan meninggalkan level intraday terendah hari ini di 6.942. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ya, di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, MNC 36 ditutup melemah di 1,38%. Hari ini juga berbalik menguat. Keuangan menguat di 0,64%, industri melemah di 2,63%, transportasi dan logistik juga tertekan di 1,35%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi saham-saham konglomerasi. Ada Cuan ditutup menguat di 1.170, BRPT hari ini juga naik tinggi 1460, DSSA berbalik rebound ke 66.250, diikuti juga Brand menguat berbalik rebound ke 4650. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham perbankan Big Cap. BBRI tertekan ke 230, BNRI melemah ke 4510, sementara dari grup Bakri Bumi tertekan ke 236, emiten emas Antam juga melemah ke 3470. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam perdagangan atau menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami segera kembali.